Bagaimana jalan kita memahami mengenal Allah itu melalui nur? Ya, tentu Bapak Ibu mesti memahami lebih awal. Ya, sebelum segala sesuatu ini ada. Sebelum yang ada ini ada. Sebelum diri Bapak Ibu ada. Ya, yang ada itu adalah langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, yang ada itu adalah aras, luh, kursi, dan mahfuz. Sebelum adanya aras, luh, kursi, dan mahfuz, yang ada itu adalah nur. Sebelum adanya nur itu yang mesti dipahami lebih awal. Siapa sebelum adanya nur, sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, sebelum adanya dunia dan kehidupan? Itu adalah si Maha Ada. Sebelum kata-kata si Maha Ada itu ada. Itu yang mesti kita pahami. Siapa dia? Ini yang Allah katakan kepada kita supaya kita berpikir sebenarnya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun sayyan mazkura. Telah datang kepada dirimu, kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu masa, satu waktu yang tidak pernah bisa disebut? Itu disebabkan karena belum ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada nur, belum ada aras, luh, kursi, dan mahfuz. Belum ada langit dan bumi. Apalagi diri Bapak Ibu. Bahkan Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada bernama pada saat itu. Kata-kata pada saat itu pun juga belum bisa disebut. Inilah yang dikatakan Allah itu berada di dalam kekosongan tuh. Allah itu dalam kekosongan. Kata-kata Allah dalam kekosongan juga nggak bisa dikatakan. Allah dalam kesunyian juga nggak bisa disebut. Allah dalam ketiadaan nggak bisa lagi diutarakan. Allah dalam kegoiban, Allah dalam goibul guyub juga nggak bisa diutarakan Bapak Ibu. Kalaulah tidak bisa diutarakan, tapi kenapa juga muncul kalimat itu? Kenapa muncul kalimat kosong, kosong dalam keadaan, kosong dalam kehampaan, goibul guyub? Ya. Kenapa ada kalimat zatul haq, zatul bukti, zatul bihal, zatul hakiki, wujud mutlak, wujud muhid hu? Semua kalimat itu untuk menghantarkan makna yang sebenarnya bahwa zat yang bernama Allah itu tidak pernah bisa dijangkau oleh akal fikir dan tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Karena dia tidak bisa diraba oleh akal fikir, tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Saking tingginya dirinya. Maka dikatakanlah tingginya diri itu yang disebut namanya zatul haq. Nih. Tingginya dirinya itu disebut zatul haq. Atau disebut namanya zatul bihal. Atau disebut juga namanya ya wujud mutlak. Atau disebut juga namanya wujud hakiki. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Deh ya, zatul haq, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, kemudian wujud muhid. Atau disebut juga namanya hu. Ini maksudnya Bapak Ibu, istilah-istilah ini ya. Istilahu wujud muhid, zatul haq, zatul bukti, zatul bihal, wujud hakiki. Ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada, namun ada dan wujudnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal fikir dan ilmu pengetahuan. Disitulah dikatakan karena dia nggak bisa dijangkau ilmu pengetahuan dan akal, maka disebutlah dia itu kosong, disebutlah itu hampa dan tiada.
Namun bukan kosong itu yang Tuhan. Ya. Nah, kalau Ustadz kaji ke dalamnya, di balik yang kosong itu yang dirinya. Apa yang di balik kosong itu yang dirinya, Bapak Ibu? Bukan tidak ada itu, di balik kata tidak ada itu yang dirinya. Apalagi itu? Di balik kata yang nggak bisa disebut tuh dia Pak Ben. Bingung aku, di balik kata bingung tuh dia tuh. Habis, di balik kata habis tuh, bukan habis tuh. Berarti kan diam. Bukan diam di balik kata diam. Berarti apa makna diam? Makna diam itu menjelaskan bahwa dirinya nggak bisa disebut, nggak bisa diutarakan, nggak bisa dianalisa. Kosong, lah sautun wala harpun tuh dia. Tapi dia nyata. Tuh. Tapi dia wujud, tapi dia terang, tapi dia jelas. Jangan diartikan dia tidak ada. Jangan diartikan dia tidak wujud, dia nyata. Namun pada masa itu tidak bisa disebut dan dijelaskan. Ustaz mau nanya sama ibu kita nih dulu. Siapa namanya, Bu? Ibu Rita ya. Ini apa namanya, Bu? Ini yang Ustaz pegang nih? Mikrofon. Wujud atau tidak nih? Ada atau tidak? Wujud dan ada. Bapak-bapak jadi saksinya nih. Sekarang mikrofon ini yang wujud yang ada ini Ustaz letak di sini. Ada dia atau tidak? Ada atau tidak? Tetap wujud dia? Wujud. Dia tetap wujud, dia tetap ada, namun tidak bisa dilihat. Walaupun tidak bisa dilihat, namun mikrofonnya ada atau tidak? Ada. Kapan mikrofon itu bisa disebut dia ada dan wujud? Setelah dia menzahirkan dirinya, barulah dia bisa disebut mikrofon nyata dan wujud dia. Paham maksud Ustaz tuh? Jadi mikrofon ini wujud, mikrofon ini ada, kan ada nih, terlihat. Ketika sudah tertanam di dalam hati mikrofon ini wujud dan ada, lalu Ustaz letakkan kias saja nih. Nampakkah mikrofon itu lagi? Nampakkah mic itu lagi? Walaupun tidak nampak sama Bapak Ibu, mikrofon itu ada atau tidak? Wujud atau tidak? Wujud, tapi tidak terlihat. Kapan mikrofon itu wujud dan nyata serta terang dirinya? Ketika dia telah menampakkan dirinya, dia menzahirkan dirinya. Rupanya mikrofon itu betul-betul wujud dan nyata. Begitulah dia sebenarnya. Dia itu wujud, dia itu nyata, dia itu terang. Tapi wujud nyata dan terangnya tidak bisa disebut, tak bisa dijelaskan, tak bisa dilihat, tapi dia ada. Itulah iman menjawabnya, itu iman. Ya. Iman tuh letaknya di mana tuh ibu-ibu? Halo. Hati. Di hati itu di mana letak imannya tuh? Di hati puat tuh di mana letaknya? Hati sudur tuh di mana tuh? Balik-balik itu mah kaji. Fuad dulu. Itu sudur. Coba. Udah start lagi. Iman itu letaknya di mana? Di hati atau hati-hati? Di hati. Iman tuh kalau memang letaknya di hati mana? Hati itu letaknya di mana? Coba Ustaz Kalipa lagi kita pernah. Iman tuh letaknya di hati. Letaknya iman itu di hati mana letaknya? Di hati yang paling kecil. Apa namanya? Lihat, ini kata Allah melalui nabinya, ya. Bahwa aku jadikan manusia itu sebagai sebuah maligai. Jadi Bapak Ibu ini dijadikan Allah seperti sebuah maligai, batang tubuh kita nih ya. Batang tubuh kita ini, bana itu ibni Adam, ya, fi jaufihi, ya. Sesungguhnya aku jadikan batang tubuh Adam nih, batang tubuh kita ini seperti sebuah maligai.
bahwa di dalam mahliga itu ada namanya hati sudur. Nah, lihat, hati sudur. Di dalam batang tubuh kita itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu ya ada namanya fuad. Di dalam fuad itulah namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itulah letaknya hati sagofa, atau namanya bahjatul kulub. Di dalam hati sagofa itulah letaknya hati lub. Di dalam hati lub itulah letaknya sir. Di dalam sir itulah letaknya nur. Di dalam nur itu adalah aku. Pertanyaannya, di mana letaknya iman itu, Bapak Ibu? Iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat insan. Mana rahasia hakikat insan di situ? Itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu aku. Aku siapa tuh? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Aku ini sudah lenyap nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu letaknya iman tuh. Arti iman tuh apa tuh? Percaya. Ya. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita dengan Allah itu benar-benar sudah tersimpan, sudah tertanam dan tertancap di dalam rahasia hakikat diri kita itu sebenarnya. Rahasia hakikat diri kita itulah nur. Nur itulah yang disebut namanya rahasia ilahi itu. Nur itu yang dikatakan rahasia diri zat Tuhan. Itu duduknya iman tuh. Makanya Allah itu gak bisa disebut, Allah gak bisa diciptakan, Allah gak bisa dipahami, Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa diciptakan, disebut dan dipahami. Diri yang gak bisa diciptakan dan dipahami itu, maka ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang telah terang pandangan hatinya memandang Allah, karena Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada diri hamba yang dikehendakinya. Disitulah dia mengungkapkan rahasia Tuhan itu bahwa hu. Apa arti hu itu? Hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka dia yang kata nama wujud muhid. Dialah yang wujud itu, tidak ada yang lain lagi yang sekalian alam itu, itulah dia itu. Jadi kalimat ini Bapak Ibu, zatul haq, zatul bukti, wujud mutlak, wujud hakiki, untuk menjelaskan keberadaan akan nyatanya dirinya yang gak pernah bisa disebut dan diceritakan. Ini dia. Itu yang Tuhan tuh. Ya, karena membuat kita panik, paniang lalik, bahasa ustadznya, maka itulah yang disebut namanya dengan Allah tuh. Itu arti Allah tuh. Itu yang arti Allah tuh. Yang membuat kita ini bingung, terheran-heran, terkagum-kagum, sulit kita untuk memahaminya. Itu yang Allah tuh dia. Itu yang namanya, itu yang Allah tuh. Makanya dikatakan hal ta'lamu lahu samian. Adakah nama yang lebih sempurna lagi selain daripada Allah? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang sempurnanya itu. Nah, kalau disebutkan maknanya Allah, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Itu dia tuh. Sekarang kita buang huruf alif pada lafaz Allah nih. Nah, dihilangkan huruf alif pada lafaz Allah. Apa bunyinya tuh? Apa maknanya tuh? Lillahi ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam awalnya pada lafaz Allah tuh. Lillah. Apa makna lahu? Lahu ma fis samawati wal ard. Hilangkan lagi lam akhirnya pada kalimah lillah.
Hu. Apa maknanya? Kul wallahu ahad. Huwal awalu wal akhiru wal zohir wal batin. Hilangkan hu-nya. Apa lagi? Mana kosong dah? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Arti yang ghaib tu ha. Wajib kita itu mengimani yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah. Namun gaibnya Allah itu wujud, gaibnya Allah itu nyata, gaibnya Allah itu terang. Disitulah letaknya Allah itu bersembunyi pada segala yang terang. Allah itu berselindung pada segala yang wujud. Allah itu berselindung pada segala yang nyata. Ini dia. Itu dirinya Bapak Ibu. Kapan dia memperkenalkan dirinya? Inilah rahasianya. Ketika Allah itu dalam kesendirian tadi, ya, apa kata dirinya? Dia berpikir. Ini sebut namanya nazarullah. Ya, nazarullah. Ini tinggi kajiannya Bapak Ibu. Walaupun tinggi, pahami ya dengan iman. Man yang tersangkui terus sakiawa, man yang lapeh jangan diambil aja. Bekopan yang paling lalek ya. Jadi belajar mengaji ini seperti lima wanyui. Dah tahu lima wanyui? Di mana tersangkui? Situnya pemalam tuh. Mana yang paham tuh rezekinya kita, mana yang lepas tuh rezeki kita. Jangan dipikir-pikirkan juga nanti ini kajinya nih turun naik kajinya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Allah itu bernazar dia. Bernazarullah itu berpikir di dalam dirinya sendiri. Kalau bahasa sekarang itu boleh dikatakan Allah itu berimajinasi. Kalau boleh dipinjamkan, dipakaikan bahasa imajinasi. Kalau memang Bapak Ibu suai memahaminya. Kalau tidak, kita kembalikan dia kepada asalnya. Nazarullahnya, itu di azalinya tuh. Kenapa? Karena dia dalam kesendirian. Ya, dia dalam kesunyian. Apa maksudnya itu? Kalau aku nih Tuhan, siapa yang akan jadi hamba? Itu bahasanya. Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Kalau memang aku Tuhan, siapa yang memuji aku? Itu bernazarullah dia itu. Ketika itu Allah beraku-aku di dalam dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya itu perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini nanti, semuanya itu adalah pancaran diriku. Semuanya itu berasal, bersumber daripada aku. Akulah hakikat segala yang wujud itu. Aku hakikat segala yang ada. Kalau dia adalah hakikat segala yang wujud dan segala yang ada, maka dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa. Akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini udah ada namanya itu belum tuh? Belum, masih beraku. Makanya Allah itu beraku-aku di dalam keakuannya. Nanti kita dengarkan nyanyinya Bapak Ibu. Ustadz buat lagu. Iya, lagunya syair ma'rifat. Nanti kita lagukan tuh aku beraku-aku dalam aku tuh. Biar sempurna tauhid robani ini. Walaupun Ustadz tak pandai mendendangkan, bini Ustadz kan ada pandai mendendangkan enggak? Tahu enggak Bapak Ibu rahasianya nanti? Ini udah rahasia ini. Ustaz bukakan rahasia itu. Kalau payah Bapak Ibu mau menyimak-nyimak, ada ngasih lah lagu tuh. Ya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Benarkah aku ini Tuhan? Benarkah aku Rabb? Kalau aku Tuhan, aku Rabbul Izzati. Siapa yang akan memuji aku? Maka ketika itu wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu. Aku ciptakan sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Aku jadikan sesuatu itu berasal dari aku. Itu bahasa syariat tuh.
Aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu bukan di luar diriku. Akan tetapi aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu asalnya dari diriku sendiri. Diri surang namanya. Kenapa asalnya dari dirinya sendiri? Karena belum ada sesuatu apapun di situ, melainkan yang ada hanya dia semata-mata. Nah. Karena aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Nah, saya ulang lagi, ini memahami hadis Qudsi itu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku, supaya sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, dia bisa dan mampu mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Mana sesuatu yang terbit daripada dirinya, supaya yang terbit dari dirinya itu, dia mampu mengenal siapa hakikat sejati dirinya yang sebenarnya. Yang dijadikan Allah, yang diciptakan Allah dari dirinya itu, supaya dirinya bisa dikenal, supaya dirinya bisa dilihat, supaya bisa dirinya diceritakan, supaya dirinya bisa diagungkan, dipuji, dan dibesarkan. Terbitlah sesuatu dari dirinya ini disebut namanya dengan nur, Bapak Ibu. Ya. Yang nur itu. Tapi apa yang dipikirkan Allah? Apa yang ada dalam nazarnya? Betul-betul terzahir, Bapak Ibu. Di dalam nazarnya ini, kalau aku ciptakan sesuatu daripada diriku, nanti dia ngaku pulanya di Tuhan nanti itu. Tidak aku ciptakan, tidak ada pula yang mengatakan aku Tuhan nanti. Mau jadi Tuhan dia atau tidak, mau kafir, mau beriman dia atau tidak, aku tetap akan menyempurnakan cerita dan sandiwaranya aku. Ini cerita aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena dia cuma yang ada. Terzahirlah namanya nur, Bapak Ibu. Ya. Ketika terzahirnya nur, lalu Allah ya bertanya kepada nur ini. Nah, ibarat lampu, Bapak Ibu. Nah, ini daripada lampu. Ini lampu yang 15 watt. Ini lampu yang 30 watt misalnya. Jadi yang 15 watt dan 30 watt nih. Ini contoh aja nih ya, untuk menghantarkan paham sebenarnya. Nah, jadi yang 15 ini karena dia lebur dia pula yang merasa dirinya yang terang. Karena dia cuma yang ada. Ketika itu apa kata Allah? Man ana wa man anta. Allah bertanya sudah. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Apa kata Nur tadi yang ini? Ya. Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Tuhan bertanya lagi. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Ana, anta. Lalu Tuhan sampaikan lagi pertanyaan yang ketiga. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ya. Nur ini belum mengenal siapa sejati dirinya. Nur ini belum mengenal siapa Tuhannya. Karena dia juga merasa dirinya yang terang, dirinya yang ada. Ibarat lampu tadi itu. Ya, antara yang 10 dengan 15 dengan 30 sama aja itu. Sama-sama terang lebur dia. Maka Allah pun mengatakan apa? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini hamba, ya, maka lenyaplah engkau. Menghilanglah engkau di hadapan aku akan mencari dan menemui siapa engkau yang sebenarnya. Ini dalam rangka apa? Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada tajalli dirinya sendirinya. Supaya tajalli dirinya mengenal siapa hakikat sejati dirinya. Hilang dan lenyaplah nur ini di hadapan Allah. Kemana dia menghilang lenyap, Bapak Ibu?
Sedangkan dirinya tetap berada di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Dirinya di dalam liputan dirinya Tuhan. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, aku ini sudah wujud meliputi akan dirimu, karena dirimu itu adalah nyatanya akan kezohiran memandang aku, Tuhan. Kemana dia akan menghilang dan lari? Ketika dia menghilang dan lari, lenyap di hadapan Allah, maka Allah cari dan Allah temui, dapatlah dia. Ini engkau. Ya. Ketika itu apa kata Allah? Karena engkau sudah aku temui, maka engkau pula yang akan mencari aku kembali. Cari aku, temui aku. Dan aku yang akan hilang dan lenyap di hadapanmu. Ibarat pisau, Bapak Ibu. Ini pisau. Ketika ini pisau membuat sarung. Ini Ustaz contoh lagi. Ini pisau. Dari pisau ini dibuatnya sarung. Inilah sarungnya. Setelah sarung siap, dibuat oleh pisau, maka pisau ini pun masuk dia ke dalam sarung ini. Itu maknanya. Ketika Allah lenyap, lenyapnya kemana? Lenyap itu ke dalam diri nur itu. Ya. Allah tuh lenyap ke dalam diri nur. Ketika Allah itu lenyap, hilang, fanah ke dalam diri nur, maka nur pun payah mencari Bapak Ibu. 7 petala langit, 7 petala bumi, ya, utara, barat, selatan, dicari oleh nur, tidak berjumpa dia Tuhan itu. Pada ketika itu, nur itu pun kaget Bapak Ibu, sampai waktu dan masanya kaget dia. Di mana letak kagetnya? Ketika dia sudah capek, lelah dan letih mencari nur yang qadim tadi, yang hakiki itu, berbunyi di dalam dirinya tuh, kalam qadim, Allah, Allah, Allah. Situ dia kaget. Siapa yang mengatakan Allah, Allah, Allah? Tak juga dia paham apa kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, aku ini Allah, namaku Allah, aku Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Aku ini Allah. Ya. Barulah di situ nur itu paham dia. Ketika Allah menyempurnakan la ilaha illallah, baru disahut oleh nur Muhammad Rasulullah. Barulah nur itu mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya kepada nur itu, bahwa dirinya itulah kenyataan daripada diri Tuhan. Inilah Allah memperkenalkan dirinya. Allah menamai dirinya di situ Bapak Ibu. Ini memahami nur itu. Namun setelah nur tercipta, nur itu terjadi Bapak Ibu. Kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Lihat. Ya, karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah, maka nur itu disebut namanya rahasia diri Tuhan. Nur ini disebut rahasia diri Tuhan. Rahasia diri zat, rahasia diri hu. Kapan dia bernama Nur Ilahi? Ini kan belum bernama nih. Baru si Nur dengan Nur baru. Nur ini disebut namanya Nur Ilahi. Dan Nur ini juga disebut namanya Nur Muhammad. Ya. Belum ada namanya itu Nur Aini itu. Belum ada Nur Aini itu. Ya, Nur Hayati juga belum ada. Yang ada Nur Ilahi. Kapan Nur itu disebut namanya Nur Ilahi? Lihat nih. Ini istilah. Karena Nur ini asalnya daripada dirinya Tuhan. Nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Ilahi. Ya. Kapan pula disebut namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad ini tempat memandang diri Tuhan,
Nur Muhammad ini tempat memandang nyatanya diri Tuhan. Nur ini tempat memandang nyatanya wujud Tuhan, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Itu makna hakikatnya bahwa Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu adalah Esa. Ini penyebutan saja Bapak Ibu. Nih. Nah, sekarang Ustaz mau tanya lagi bahwa Pak, paham enggak Bapak-bapak dengan bahasa Ustaz? Pak Son dulu. Pak Son Ratu. Habis itu Pak Son Khalifah. Baru Son. Kapan disebut namanya Nur Ilahi? Ini kapan Nur ini sebut Nur Ilahi Pak Son? Pasti nak dapat itu. Bantu Pak Son Khalifah. Ketika Nur itu berasal dari kekosongan Ustaz. Aduh, saya bilang kekosongan tadi lah. Ketika asalnya dari Nur. Dari apa? Nuraini. Pak Ben. Kapan Nur ini disebut Nur Ilahi? Yang tanya ke siapa? Enggak ada PI-nya tu loh. Samu sih itu. Daniel balik. Daniel, kapan Nur itu disebut Nur Ilahi? Ketika Nur Allah itu mentajalikan dirinya. Mana Pardinya? Pardi, kameramen. Pak Azam lagi. Kapan Nur ini disebut Nur Ilahi Pak Azam? Mentajalikan diri siapa? Bu Siti. Ganti lagi Pak Remon. Ditanya semuanya nih. Karena belum pas lagi. Pak Remon? Pas. Pak Andre. Apanya Paula? Agak gugup kalau digedap-gedap nih ya. Pak Eri. Halo. Sini nih Pak Eri yang lihat. Nih Pak Eri. Hah? Oh, Pak Hendra. Ya udah aku. Pak Hendra, kapan Nur ini sebut Nur Ilahi? Memperkenalkan diri Rahmi. Belum lagi. Pak Edi. Setelah dia memperkenalkan diri dengan Nur, kemudian baru di sana untuk dikenal lebih dalam lagi, maka Nur yang pertama tadi menyatakan dirinya Nur Ilahi. Panjang banget. Panjang banget. Ayo ibu lagi. Mana Dewi? Dewi mana ada hadir Dewi? Nggak ada. Aja sembunyi-sembunyi nampak sama Ustaz nah. Kapan disebut Nur Ilahi? Karena asalnya daripada diri. Tuh jawabannya selamat Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Dewi itu. Nur ini dikatakan Nur Ilahi karena Nur ini asalnya daripada diri Tuhan. Karena asalnya daripada diri Tuhan, pancarannya dari diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Ilahi. Untuk lebih memantapkan. Ulang lihat Pak Ben. Karena berasal daripada diri Tuhan disebut Nur Ilahi atau bahasa lainnya Nur Allah. Itu ya. Itu yang pertama. Jangan lupa-lupa lagi itu. Ya Ustadz aja enggak ada lupa-lupa. Ya. Kapan disebut namanya Nur Muhammad? Ini tunjuk lagi yang lain. Pak Aziz. Pak Aziz, kapan disebut namanya Nur Muhammad? Halo? Pas atau Pak Aga? Oh, nyemah. Pak Son Ratu lagi. Kapan disebut Nur ini dengan Nur Muhammad? Ketika Nur Ilahi tadi telah terlahir, maka itulah Nur Muhammad. Kalau zahir. Berbeda aja Nur Ilahi lagi dengan gini. Khalifah bantu. Kapan Nur ini sebut Nur Muhammad? Ketika sudah nyatanya Nur Allah juga. Ketika sudah nyata, kan sudah nyata nih nah. Kan sudah nyata nih.
nyatanya Nur Tuhan itu di Nur Muhammad. Belum juga pas lagi. Dani lagi. Apa yang udah? Allah itu mentajadikan diri dari Nur Muhammad. Sama juga. Ada yang nggak dapet. Ingin dikenal. Oh, udahlah, pada kacau semuanya. Biar Ustaz. udah, lihat. Ini dengar, simak lagi. Ustaz ulang dari sini ya, bermudah ya untuk memahaminya. Nur ini dikatakan nur ilahi. Nur ini yang disebut nur ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan. Karena asalnya daripada diri Tuhan disebut nama nur ilahi atau nur Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan disebut nur ini namanya Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah, tempat memandang kezahiran diri Allah, tempat memandang wujudnya diri Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad dengan Nur Ilahi ini hakikatnya esa, satu juga dia itu. Itu memahami Bapak Ibu ya. Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu hakikatnya esa. Penyebutannya dua. Menyampaikannya dua, bahasanya dua, kalimatnya dua, tapi orangnya satu juga tuh. Apa bedanya ya? Besok pagi, misalnya Senin, Ustadz letakkan pena di sini satu, pakai sepatu, bawa tas, lalu Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah pakai topi itu, pakai kacamata, BL tegak simpang bawa motor. Assalamualaikum Pak Ojek. Kemudian pulang lagi jam 5:30, habis mandi pakai kopiah, pakai batik, pergi ke masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pas liburan pakai topi pandan, letak air segini, bawa nasi, pakai sendal, bawa cangkul. Apa kata orang? Assalamualaikum Pak Tani. Namanya banyak, sebutannya banyak, tapi orangnya satu atau banyak? Siapa yang disebut tadi? Pak Guru, Pak Ojek, Ustadz, Pak Tani, siapa tuh? Ustadz. Ya diri Ustadznya. Ya. Coba pasun sini. Ini siapa namanya ini? Pak Son. Ini sini biar paham. Ini pandai-pandai sih Ustadznya. Nih. Kan Pak Son kan? Iya, Ustaz. Iya Pak Son. Duduk lihat. Pertanyaannya nih. Samakah orang yang duduk di situ dengan orang yang berdiri sini tadi? Sama. Siapa dia? Tuh. Berganti tempat duduk aslinya itu mah. Berganti nama aja, berganti posisi. Namun hakikat dirinya adalah satu juga tuh dah. Paham tak maksud Ustaz tuh? Depan nih aku itu Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu Esa Nur. Makanya kalau dia Esa dia satu, Nur inilah yang disebut namanya dengan sifat tuh. Ini sifat. Sedangkan ini Tuhan itu disebut namanya Zat. Pertanyaannya, untuk menghantarkan paham aja dulu. Ya. Zat bisa enggak dikenal? Zat bisakah dilihat? Tidak bisa. Lalu bagaimana supaya zat itu bisa dikenal, bisa dilihat, bisa diceritakan? Maka dia bersifat. Oleh karena itu, sifat ini apa bagi zat? Sifat ini kenyataan zat. Itu dia. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, ya, patrikalah ke dalam hati ini, sifat inilah sebenar-benarnya zat itu.